Salam sejahtera dalam kasih Tuhan, selamat pagi. Mari kita mempersiapkan diri mendengar firman Allah sebelum kita lebih banyak beraktivitas sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Allah yang telah mengajar, mendidik, memberkati kami, kepadamulah kami naikkan pujian hormat kami. Dan pagi hari ini kembali kami akan belajar mendedikasikan diri kami untuk firman-Mu, agar firman-Mu itu selalu menjadi inspirasi bagi kami, untuk kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 23 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Ada hubungan yang begitu erat antara apa yang dilakukan orang tua terhadap anak dan hasil yang diperoleh. Yang saya maksudkan adalah begini. Ketika orang tua, ayah dan ibu mengajar dan mendidik anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan, untuk diajar sedemikian rupa melalui firman Allah, untuk mendedikasikan dirinya kepada firman dan kebenarannya, maka inilah yang akan menjadi sumber daripada keberadaan kehidupan ayah dan ibu. Orang tua yang disebut orang tua yang berhasil adalah ketika seluruh hidupnya dia curahkan untuk mengajar anak-anaknya, untuk mendidik anak-anaknya di dalam hidup takut akan Tuhan. Ia memberikan keteladanan, ia memberikan contoh, ia memberikan suri tauladan bagaimana hidup di dalam Tuhan dan bagaimana cara hidup di dalam firman Allah. Sebab hal-hal inilah yang kemudian akan menjadi sumber bagi orang tua itu sendiri. Dikatakan dalam ayat 25, biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Kapan seorang ayah dan ibu itu bersukacita dan beria-ria karena dia yang melahirkan engkau? Keistimewaan apa sehingga orang tua itu harus bersukacita, harus beria-ria karena melahirkan anak? Saat anak-anak itu hidup di dalam takut akan Tuhan. Saat hidup anak-anak itu menjauhi kejahatan. Saat anak-anak itu bisa membatas diri, bagaimana bersikap, bagaimana berperilaku terhadap dunia dan keberadaan yang ada di sekitarnya. Inilah yang menjadi sumber sukacita, sumber beria-ria karena melahirkan seorang anak. Ketika anak-anak itu hidup takut akan Tuhan, orang tua tidak akan begitu bangga ketika anak-anaknya hanya berhasil di dalam dunia saja.
Tapi tingkat sukacitanya melebihi mendapatkan semua dunia ini saat anak-anak itu hidup takut akan Tuhan. Catatan dalam ayat ini begini sebagai seorang anak. Hiduplah takut akan Tuhan kalau ingin membahagiakan orang tuamu. Hiduplah benar kalau ingin melihat orang tuamu bersukacita. Hiduplah dengan takut hormat kepada Tuhan. Kalau engkau melihat orang tua yang melahirkan engkau itu beria-ria. Tapi sebaliknya, kalau engkau ingin melihat orang tuamu menderita. Kalau engkau ingin melihat orang tuamu menangis. Kalau engkau ingin melihat orang tuamu dihina dan bersukacita, hiduplah serampangan. Jangan hidup di dalam Tuhan. Mudah saja. Nah, sebagai orang tua, mari kita terus belajar menularkan nilai-nilai kebenaran itu. Supaya kita itu menjadi contoh. Menjadi patokan bagi anak-anak kita itu bersikap dan berperilaku. Disinilah keterkaitan antara orang tua dan anak. Dan hasil akhir itulah yang ditentukan oleh apa yang dikerjakan oleh orang tua terhadap anak itu. Itulah sebabnya satu pengertian yang harus terus tertanam di dalam pikiran kita itu. Tularkan nilai-nilai kebenaran. Sampaikan nilai-nilai kebenaran kepada anak-anak kita. Agar pada akhirnya kita bersukacita. Kita beria-ria. Karena ada generasi yang takut akan Tuhan. Saya berdoa kiranya generasi yang kita lahirkan adalah generasi yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.